Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Halo, apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak bapak semuanya, pada hari ini, pada minggu ini kita akan belajar tentang Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Untuk itu kepada anak bapak, untuk memahami kisah tentang Sultan Mahmud Mangkat di Julang, agar mendengarkan dan melihat video berikut ini. Pada suatu ketika, pada suatu masa, tersebutlah kisah seorang raja, yaitu Sultan Mahmud Shah II, yang memberikan titah dan amanah kepada Megat Sri Rama. Ia merupakan salah satu seorang laksamana dari Bintan. Kemudian seorang raja pun hendak memberikan tugas kepada laksamana, yaitu untuk menumpas ataupun menghabisi ataupun memberantas lanun-lanun di perairan Johor. Lanun ini berarti adalah seorang penjajah ataupun seorang perampok yang ada di perairan Selat Melaka. Ketika seorang raja memberikan tugas ini, seorang laksamana dari Bintan sempat ragu. Kenapa? Karena ia khawatir akan kondisi ataupun keadaan istrinya yang sedang mengandung ataupun yang sedang hamil. Seketika keraguan itu muncul di benaknya. Akan tetapi seorang sultan, seorang raja yang telah memberikan amanah tersebut memberi jaminan kepada Megat Sri Rama bahwa istrinya akan aman dan rumahnya juga akan aman. Itu adalah janji seorang sultan kepada Megat Sri Rama. Lantas karena janji tersebut, seorang Megat Sri Rama pun akhirnya memutuskan untuk memenuhi ataupun melaksanakan tugas ataupun titah dari seorang raja. Setelah beberapa hari kemudian, Megat Sri Rama pun berangkat untuk memberantaskan lanun-lanun tersebut. Wan Anom yang sedang hamil, seketika itu pada suatu hari ia melihat seorang penghulu ataupun seorang pembantu yang membawa sebuah nangka. Lantas Wan Anom yang sedang hamil merasa tergiur dan mengidam untuk bisa memakan nangka tersebut. Kemudian setelah melihatnya tadi, si Wan Anom pun memanggil si pembantu. Wahai pembantu, saya ingin meminta buah nangka. Jika tak boleh sebutir, seulas pun jadilah. Inilah bukti seorang Wan Anom yang sedang mengidam buah nangka. Akan tetapi seorang pembantu sempat ragu, sempat khawatir, karena seorang raja telah meminta kepada pembantunya untuk menjaga dan membawa buah nangka tersebut untuk acara kebesarannya. Tapi si pembantu pun akhirnya merasa ragu karena ia kasihan dengan Wan Anom yang sedang mengandung ataupun sedang hamil. Karena ia beranggapan bisa saja kalau
yang meminta itu adalah bayi yang ada di dalam kandungan Wan Anom. Maka penghulu bendahari pun memberanikan diri untuk memberikan nangka kepada Wan Anom. Kemudian bekas kulit yang tadi sudah dikoyak ataupun sudah diambil sebutir tadi akhirnya ditutup kembali, sehingga buah nangka tersebut tidak terlihat ada bekas potongan secara sekilas. Ketika tiba di istana, penghulu bendahari segera menghadap Sultan dan mempersembahkan buah nangka. Sultan merasa sangat bangga karena nangka itu adalah hasil yang ditanam sendiri di kebun kerajaan. Sultan pun melihat keadaan nangka dengan seksama, hingga akhirnya ternampak cacat pada kulit nangka yang sudah ditoreh tadi. Sultan yang merasa malu di hadapan tamu yang ada di istana. Begitu marahnya dan berangnya seorang sultan, akhirnya ia pun memanggil penghulu bendahari tadi. Kemudian ia bertanya, "Apa penyebab nangka ini bisa cacat, wahai penghulu bendahari?" Itu adalah pertanyaan yang diberikan seorang sultan kepada penghulu bendahari. Karena penghulu bendahari sudah tidak bisa mengelak, akhirnya ia pun menyampaikan bahwa ia sangat kasihan dengan Wan Anom yang sedang hamil. Akhirnya ia pun memberikan sebutir nangka kepada Wan Anom. Akhirnya Sultan Mahmud Shah segera mendengar cerita tadi. Sultan Mahmud Shah segera memerintahkan kepada penghulu bendahari untuk menjemput Wan Anom ke istana. Tak lama berselang, penghulu bendahari pun datang bersama Wan Anom. Sultan Mahmud Shah yang keadaannya sedang marah, dan begitu juga dengan hasutan seorang Sri Bijawangsa. Akhirnya seorang Sultan Mahmud Shah dengan amarahnya dan hasil daripada hasutan Sri Bijawangsa, akhirnya Sultan pun memutuskan untuk membelah perut Wan Anom untuk memastikan apakah benar bahwa Wan Anom yang telah memakan buah nangka tersebut. Seketika kemudian, maka perut Wan Anom pun akhirnya dibelah, dan terlihatlah di sana seorang bayi yang sedang menghisap buah nangka tersebut. Sontak kemudian, seorang Megat Sri Rama yang sedang bertugas akhirnya merasa tidak nyaman dan kontak batin. Ia pun merasa ada sesuatu hal yang ganjal ataupun yang telah terjadi dengan istrinya. Dan karena tugas tersebut sudah selesai, maka Megat Sri Rama pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun ketika pulang ke rumah, ia pun mendengar cerita bahwa istrinya telah meninggal, dengan alasan bahwa perut Wan Anom yang telah dibelah tadi karena memakan seulas ataupun sebiji buah nangka. Kemudian Megat Sri Rama pun dengan amarahnya, dengan merasa dendamnya, merasa janji yang telah diberikan Sultan telah diingkari. Ia pun akhirnya memanas dan akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam yang telah dibuat seorang sultan kepada istrinya. Kemudian Megat Sri Rama pun mendatangi Datuk Bendahara meminta supaya menolongnya atau membantunya untuk membunuh seorang sultan. Akan tetapi seorang penghulu bendahara ataupun Datuk Bendahara sempat menasihati Megat Sri Rama untuk tidak membalaskan dendamnya, karena hal tersebut sungguh tidak pantas untuk membunuh seorang sultan ataupun seorang raja. Maka ketika Megat Sri Rama telah menjumpai Datuk Bendahara, akhirnya ia pun mendatangi Sultan
sesuai dengan hari yang telah direncanakannya. Pada hari itu berdepatan pada hari Jumat. Karena pada hari itu hari Jumat, seorang raja pun ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Seketika itu muncullah seorang laksamana dengan amarah dan kebenciannya terhadap sultan, memutuskan untuk menusuk perut seorang raja yang masih dalam pangkuan para pembantunya. Akhirnya dengan spontan laksamana pun menikam seorang raja dengan pisau. Pada hari itu, tepatnya di halaman masjid Kota Tinggi Johor menjadi gempar. Semua jemaah terpaku melihat sultan bersimbah darah. Apalagi ketika sultan dengan gagahnya berusaha berdiri dan mencabut keris, lalu dilemparkan hingga mengenai ibu jari kaki Megathiri Rama. Sambil memegang perut yang tak henti menyemburkan darah, sultan pun bertitah, "Jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan semua anak Bintan dan seluruh keturunannya memijak bumi Kota Tinggi. Jika diingkar, beta sumpahkan muntah darah hingga putuslah nyawanya." Setelah bertitah demikian, sultan pun rebah di atas julang dan menghembuskan nafas terakhir. Oleh karena itulah maka sultan diberi gelar Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Adapun perihal Megathiri Rama akhirnya turut wafat setelah muntah darah secara tiba-tiba. Tempat kejadian ini masih dapat kita lihat di Kota Tinggi, Johor lama. Bukti sejarah berupa makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, kuburan Megathiri Rama, kuburan Wan Anom yang ada di masjid tempat Sultan Mahmud Shah ditikam Megathiri Rama masih terpelihara dengan baik dan dapat dilihat hingga sekarang. Baik anak bapak, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang kisah seorang Sultan Mahmud Shah yang mati ataupun dibunuh oleh Megathiri Rama di atas pangkuan para pembantunya. Terima kasih. Mudah-mudahan anak bapak semuanya bisa mengambil hikmah daripada kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.